Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Sofitami dengan NPM 1006030317076. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dagu sibu. Sebelum saya jelaskan apa itu dagu sibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu obat. Obat merupakan suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Nah, dagu sibu sendiri itu apa? Dagu sibu itu merupakan sebuah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang, yang ditujukan untuk masyarakat agar masyarakat itu lebih paham tentang dagu sibu itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada dapatkan. Dapatkan ini merupakan pastikan kita mendapatkan obat yang tepat, yang terjamin mutu dan kualitasnya. Nah, itu tuh termasuk apa? Obat dari obat yang aslinya maupun obat yang berkhasiat. Nah, kita tuh bisa mendapatkan dari mana? Nah, bisa dari tempat yang paling terjamin, yaitu dari apotek, dari instalasi farmasi rumah sakit. Nah, selain itu didapatkan juga obat itu bisa terjamin. Nah, terjamin itu di tempat tersebut seperti apotek, seperti rumah sakit, dan kita juga bisa mendapatkan informasi yang detail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apotek maupun dari rumah sakit itu sendiri. Setelah mendapatkan obat yang telah kita dapatkan, terdapat 4 golongan obat. Yang pertama ada obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini merupakan obat bebas yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Nah, obat-obatan ini juga dapat dibeli secara bebas, biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan seperti contohnya paracetamol, vitamin, multivitamin, maupun antasida. Golongan obat yang kedua yaitu golongan obat bebas terbatas. Obat golongan bebas terbatas ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan lingkaran hitam. Obat ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong ke dalam obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa diperhatikan juga seperti tanggal kadaluarsa, serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan seperti efek samping, dosis obat, dan cara penyiapan obat dan lainnya. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras ini misalnya seperti antibiotik, obat-obat yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras ini yaitu seperti asam mefenamat dan loratadin. Selanjutnya ada obat golongan narkotika. Obat golongan narkotika ini merupakan obat golongan yang paling berbahaya. Obat golongan narkotika ini mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Selanjutnya ada golongan obat tradisional. Obat tradisional ini tidak boleh ada BKO, yaitu bahan kimia obat. Penggolongan dari obat tradisional ini yang pertama ada jamu.
Jamu ini merupakan obat bahan alam yang sediaannya itu masih berupa bentuk aslinya seperti daun, rimpang, batang, dan lainnya. Nah, khasiat dan keamanan jamu baru berdasarkan pengalaman turun-temurun, yaitu empiris minimal dari 3 generasi. Yang kedua ada obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini merupakan obat sediaan bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis, yaitu pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Selanjutnya ada obat golongan fitofarmaka. Obat ini merupakan obat bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, yaitu pada hewan uji percobaan dan uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produk jadinya ini sudah distandarisasi. Yang kedua yaitu digunakan. Obat ini harus digunakan dengan benar sesuai dengan etiket yang tertera atau sesuai petunjuk dari dokter maupun apoteker. Misalkan perhatikan waktu minum sesuai yang tertera pada brosur atau kemasan obat maupun etiket. Misalkan obatnya itu harus diminum sebelum atau bersamaan atau sesudah makan. Contohnya obat yang diminum seperti tablet, pil, kapsul, serbuk, ataupun sirup. Kemudian ada obat yang dioles seperti salep, krim, gel, maupun pasta. Nah, contohnya tuh jika pada obat yang dioles ini harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian obat itu dioleskan secara tipis dan merata pada bagian yang ingin dituju. Nah, kemudian ada juga contoh dari obat tetes mata, obat tetes salep. Nah, kemudian ada juga obat yang digunakan seperti antibiotik. Nah, obat antibiotik ini harus dihabiskan. Agar kita tidak salah dalam penggunaan obat, maka kita harus bertanya pada dokter maupun apoteker dengan menanyakan nama obat, kandungan, khasiat, dosis, cara penggunaan maupun efek samping. Selanjutnya ada simpan. Nah, agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsa, maka harus menyimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Contohnya tuh disimpan di tempat yang tidak terkena langsung dengan cahaya matahari maupun tempat yang lembab. Nah, perlu juga diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Sebagian besar kemasan obat mencantumkan kondisi ideal penyimpanan masing-masing obat. Nah, simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya dan pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Contohnya itu seperti obat suppositoria. Nah, obat suppositoria ini harus disimpan di lemari pendingin yang suhunya itu 15-20 derajat Celcius. Kemudian ada tablet, sirup, obat tetes. Nah, obat-obatan tersebut itu harus disimpan di temperatur ruangan dengan wadah yang tertutup. Kemudian buang. Nah, cara membuang obat, salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat yaitu proses membuang obat yang kadaluarsa. Nah, ciri-ciri obat kadaluarsa ini telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Nah, obat kadaluarsa ini tidak boleh dibuang secara sembarangan karena beresiko bisa disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang lain. Nah, cara membuang obat yang benar itu yang pertama itu pastikan label pada kemasan itu dihilangkan. Untuk obat yang berbentuk cair, larutkan dulu dengan air terlebih dahulu, lalu timbun dengan tanah. Nah, untuk bentuk padatan, hancurkan terlebih dahulu, larutkan dengan air, lalu timbun dengan tanah. Sekian pemaparan